Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN bisa bekerja di rumah saat new normal. Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan baru dalam menghadapi new normal. Aturan tersebut akan mulai berlaku per tanggal 5 Juni 2020. Menyambut kehidupan new normal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020. Surat edaran ini mengatur protokol kerja PNS dalam menghadapi tatanan normal baru alias new normal. Era new normal akan mulai berlaku bagi semua aparatur sipil negara mulai 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini diantaranya mengatur penyesuaian sistem kerja, di mana sistem kerja menjadi lebih fleksibel, namun sesuai protokol kesehatan. Penyesuaian dilakukan lewat pelaksanaan tugas, baik yang di kantor ataupun pelaksanaan tugas di rumah. Selanjutnya dukungan sumber daya manusia aparatur yang meliputi penilaian kerja, pemantauan dan pengawasan dan juga disiplin kerja. Yang terakhir dukungan infrastruktur dalam penyesuaian, diantaranya mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Nantinya pejabat pembina dan kepegawaian atau PPK agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dan bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan surat edaran menteri tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Apa saja penyesuaiannya bagi para ASN? Kita akan bahasnya bersama Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore, Ibu Rini. Selamat sore, Mas. Ibu Rini, surat edaran Menteri Pan-RB dari Pak Cahyokumolo nomor 58 2020 ini sudah diterbitkan begitu dan efektif berlaku mulai tanggal 5 Juni, Bu. Teknisnya nanti akan berjalan seperti apa, Bu? Pengaturannya akan seperti apa, Bu? Ya, jadi surat edaran Menpan ini nomor 58 ini adalah bagaimana mengatur satu sistem kerja baru karena situasi kita agak berbeda dengan situasi sebelumnya. Jadi SE ini adalah pengaturan fleksibilitas terhadap working arrangement-nya yang dalam menghadapi COVID-19 tapi tetap produktif gitu. Jadi bagaimana PNS melaksanakan pekerjaan pada era new normal yang produktif dan aman COVID gitu. Jadi kita pendekatannya saat ini masih pendekatannya dengan fleksibelnya adalah fleksibel terhadap lokasinya dulu gitu ya saat ini ya, lokasi di mana tempat ini bekerja yang tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Baik, artinya penyesuaian lokasi tempat bekerja antara ada yang bekerja di kantor, kemudian ada yang bekerja di rumah, begitu Bu ya? Betul. Kemudian nanti pembagiannya seperti apa Bu? Adakah kriteria khusus yang ditetapkan bagi para ASN yang siapa saja yang bekerja di rumah? Indikator apa saja Bu yang menjadi pertimbangan itu Bu? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya berdasarkan PP nomor 53 semua ASN itu memang sebetulnya harus bekerja di kantor sebenarnya gitu. Jadi pada prinsipnya surat edaran ini adalah mengingatkan bahwa ya kita sebetulnya kita bekerja di kantor, hanya saja pada beberapa wilayah tertentu ternyata tidak bisa dilakukan bekerja di kantor itu. Jadi terpaksa harus dilakukan dengan bekerja dari rumah begitu. Nah, jadi untuk yang bekerja di kantor tentu saja ini sudah di dalam SM Menpan ini disebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang memang sudah bisa ada pelonggaran-pelonggaran terhadap penyebaran atau pengaturan-pengaturan berkaitan dengan COVID-19. Jadi ada pelonggaran dari PSBB gitu. Tetapi untuk yang masih dalam wilayah PSBB maka masih diperbolehkan untuk melakukan bekerja dari rumah. Nah, namun demikian, apa sebetulnya kriteria-kriteria yang bekerja dari rumah itu tentu saja berpedoman kepada PP nomor 41 yang berkaitan PP nomor 21 terkait dengan masalah pembatasan untuk wilayah PSBB itu ya, ada PP nomor 21 tahun 2020. Nah, kemudian setelah itu
para pejabat pembina kepegawaian diminta untuk melakukan seleksi atau pengaturan bagaimana pegawainya bisa bekerja di rumah atau bekerja di di kantor. Nah, meskipun pada prinsipnya kita boleh bekerja, harus bekerja di kantor, tapi situasi kita memang masih kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, artinya situasi kantor juga harus diperbaiki. Namun demikian ada beberapa hal yang memang kita membolehkan masih bekerja di rumah. Salah satu kriterianya adalah dengan jenis pekerjaan pegawai ya. Kalau memang jenis pekerjaan pegawai memang harus face to face ya, memang dia harus di pelayanan harus face to face, memang dia harus ke kantor. Kemudian juga memperhatikan kondisi kesehatan dari pegawai yang bersangkutan. Jadi kita tidak menentukan misalnya 45 tahun ke atas harus di rumah atau tidak menentukan itu, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah faktor komorbiditasnya dari pegawai tersebut. Ada yang usianya di bawah 45 tahun tapi memang dia punya sakit yang serius, tentu saja kita sarankan dalam kondisi yang sekarang untuk tetap bekerja di rumah gitu. Tetapi untuk yang memang sehat silakan bekerja di kantor gitu ya. Tetapi untuk yang wilayah PSBB itu memang masih kita sarankan untuk melakukan WFH secara full apabila memang di lokasi daripada kantor itu ada masih dalam wilayah PSBB gitu ya. Jadi ini tentu saja untuk mengurangi memutus rangkaian penyebaran dari COVID ya. Baik, Ibu Rini, nanti kita elaborasi lebih jauh, namun kita harus break sejenak, Ibu Rini. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Special Report. Pemirsa, saya lanjutkan kembali dialog saya bersama Ibu Rini Widianti ini. Ibu Rini, ada kekhawatiran Bu bagi masyarakat ketika memang penyesuaian jam kerja ini berlaku bagi ASN, kemudian bagaimana dengan ASN yang ditempatkan pada pelayanan publik Bu? Nantinya apakah nanti juga akan ikut terganggu Bu Rini? Jadi gini ya, untuk yang pelayanan publik tentu saja di dalam surat edaran Menpan kita sampaikan bahkan dari surat edaran yang sebelumnya kita sudah menegaskan bahwa untuk pelayanan publik tetap dilakukan pelayanan. Jadi tidak boleh berhenti gitu ya, karena memang pada hakikatnya kita pemerintah itu adalah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di dalam surat edaran ini kita menyampaikan bahwa dengan adanya dalam kondisi new normal justru kita mendorong untuk perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Artinya kita mengurangi sesedikit mungkin bagaimana kita pelayanan yang bertatap muka dengan memanfaatkan atau mendorong penggunaan IT. Gitu. Jadi pelayanan yang bersifat offline atau bertatap muka kita kurangi. Jadi didorong untuk IT. Nah, ini kita membuat suatu persyaratannya di mana kita dalam melakukan pelayanan tersebut tentu saja tidak boleh mengurangi standar pelayanan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Kemudian juga apabila memang terpaksa untuk dilakukan pelayanan yang harus bertatap muka, protokol kesehatan menjadi hal yang utama di dalam melaksanakan pelayanan. Misalnya dengan menjaga jarak aman, dengan menggunakan atau merubah sedemikian rupa ruangan-ruangan yang dilakukan untuk pelayanan. Namun demikian, kami mendorong kepada semua instansi pemerintah yang memang akan melakukan pelayanan untuk sesegera mungkin mentransformasikan pelayanannya yang semula menjadi online menjadi yang semula offline menjadi online. Yang dikurangi ini hanya interaksi antara para ASN dalam pelayanan publik dengan masyarakat begitu Bu ya? Sehingga didorong menggunakan teknologi Bu. Betul, dan masyarakat juga tidak perlu datang. Kayak tadi ada berita sampai di Samsat, sampai itu kan sebetulnya kalau online kan tidak perlu orang harus hadir misalnya seperti itu, mengurangi. Dan ini yang paling penting lagi adalah kita harus melakukan perubahan di dalam bisnis proses pelayanannya gitu. Jadi disederhanakan lagi ini bisnis prosesnya supaya SOP-nya kita sederhanakan supaya orang menjadi lebih cepat di dalam pelayanan. Tadi kalau kita berbicara pelayanan bersifat online, tentu saja bisnis proses ini kan juga mesti diperbaiki supaya kita bisa berbicara online. Nah, ini bukan sekedar kepada pelayanan masyarakat kepada masyarakatnya, tetapi bagaimana juga dan juga kita mesti memperhatikan bagaimana kepentingan masyarakat itu di dalam
menerima pelayanan daripada pelayanan masyarakat atau dari pemerintah tadi gitu. Baik, kemudian yang menjadi pertanyaan ketika misalnya hal ini didorong untuk dalam hal pelayanan masyarakat, Bu, apakah memang nanti infrastrukturnya secara teknologi sudah siap, SDM-nya kemudian yang melayani masyarakat dalam hal ini menggunakan teknologi juga sudah siap, seperti apa, Bu, nanti kesiapannya? Jadi gini, jadi memang untuk yang pelayanan ini saya kira sejak awal pemerintah sudah mendorong untuk dilakukan pelayanan penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi sudah ada Perpres nomor 95 tahun 2018, kemudian juga mengenai satu data nasional, misalnya itu dengan Perpres 39. Jadi semua yang berkaitan dengan pelayanan kita memang didorong untuk menyusun aplikasi-aplikasi yang bersifat khusus untuk bisa lakukan kepada pelayanan. Lalu kemudian bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusianya? Tentu saja ini juga menjadi concern kita bahwa pemerintah memang harus bergerak. Kita tidak bisa lagi melakukan bisnis seperti yang sebagaimana yang ada sebelum terjadi pandemi, karena sebelum terjadi pandemi pun kita dorong untuk dilakukan transformasi pemerintahan yang berbasis digital. Tetapi dengan adanya pandemi ini tentu saja menjadi satu trigger yang kita melakukan percepatan. Nah, kelemahannya memang tidak semua instansi pemerintah dari pusat sampai daerah, terutama di daerah-daerah yang remote, misalnya yang jauh, memang itu perlu menjadi perhatian yang lebih ya dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Untuk pemerintah daerah yang sudah atau yang sudah berkembang dengan baik itu mungkin dengan mudah, tetapi untuk pemerintah daerah yang masih di remote area, dan ini saya kira perlu perhatian dari kementerian yang memang punya yang bertanggung jawab untuk menyiapkan infrastruktur ini supaya masyarakat itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan begitu. Baik, tapi kalau dari sisi SDM sudah siap semua ya, Bu, ya sejauh ini? Ya SDM juga saya kira kita sudah siapkan dengan seksama, karena program sistem pemerintah berbasis elektronik kan sudah kita dorong sejak beberapa tahun yang lalu begitu. Jadi memang harus sudah disiapkan begitu. Baik, Bu, untuk pelayanan publik, Bu, apakah ada juga penyesuaian jam operasional, Bu? Ya. Dan ini kalau untuk pelayanan publik kita kembalikan lagi kepada pejabat pembina kepegawaiannya gitu ya. Karena pelayanan publik ini kan berbeda-beda, sifat pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang memang harus sampai 24 jam, misalnya rumah sakit kan harus 24 jam. Tapi kalau misalnya pelayanan-pelayanan yang lain silakan pada para pejabat pembina kepegawaian untuk mengatur pace-nya, untuk mengatur bagaimana jam kerjanya. Dan yang penting adalah dipastikan bahwa masyarakat itu tidak mendapatkan kesulitan ketika membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Baik Ibu Rini, kita harapkan bersama bahwa penyesuaian ini tidak mengganggu performa dari ASN kita dalam bekerja, Bu, ya. Terima kasih Ibu Rini sudah bergabung bersama kami, selamat sore.